Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yurgani dari Program Studi Pendidikan Tata Busana NIM 54034190067. Di sini saya dan juga teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai hakikat manajemen sekolah. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Harisma, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Anggun, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Melinda, materi yang keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri, materi yang kelima akan dijelaskan oleh Dewi. Pertama, pengertian manajemen sekolah. Manajemen berasal dari kata Latin yaitu manus, yang artinya to control by hand atau gain result. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia managere atau mengendalikan. Pengertian manajemen sekolah sebenarnya merupakan aplikasi ilmu manajemen dalam bidang persekolahan. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber yang ada dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 2. Tujuan manajemen sekolah. Sekolah memiliki tujuan institusional umum dan khusus. Tujuan institusional umum mengacu pada jenis dan jenjang pendidikan, sedangkan tujuan institusional khusus tidak hanya mengacu pada jenis dan jenjang pendidikan, tetapi juga mengacu pada penyelenggara pendidikan itu sendiri. Tujuan utama manajemen sekolah yaitu untuk menyeimbangkan struktur kewenangan antara sekolah, pemerintah daerah, pelaksanaan proses, dan pusat, sehingga manajemen menjadi lebih efisien. Tujuan akhir manajemen sekolah adalah membantu memperlancar tercapainya tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Tujuan khusus adanya manajemen sekolah yaitu terjadinya efektivitas produksi pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Fungsi-fungsi manajemen sekolah. Fungsi manajemen sekolah berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan manajemen sekolah. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah dapat diklarifikasikan menurut wujud problemanya, kegiatan manajemen, dan kegiatan kepemimpinan. Fungsi manajemen sekolah dilihat dari wujud problemanya, terdiri dari bidang-bidang garapan atau substansi dari manajemen sekolah. Bidang garapan tersebut antara lain bidang pengajaran, bidang kesiswaan, bidang personalia, bidang keuangan, bidang sarana, bidang prasarana, dan bidang hubungan sekolah. Fungsi manajemen sekolah dilihat dari aktivitas atau kegiatan manajemen meliputi kegiatan manajerial yang dilakukan oleh para pimpinan dan kegiatan yang bersifat operatif, yakni kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana. Yang terakhir, fungsi manajemen sekolah dilihat sebagai kegiatan kepemimpinan. Lebih ditekankan bagaimana cara manajer dapat mempengaruhi, mengajak orang lain, serta mengatur hubungan dengan orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yurgani dengan NIM 54034190067, Program Studi Pendidikan Tata Busana angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi poin 4, yaitu prinsip-prinsip manajemen sekolah. Prinsip ini dijadikan dasar dalam menjalankan fungsi atau pekerjaan-pekerjaan manajemen sekolah. Demi mencapai tujuan sekolah yang baik, maka perlu mendasarkan pada prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada prinsip efisiensi, yakni penggunaan modal yang sedikit tetapi mendapatkan hasil yang optimal. Yang dimaksud dalam mengeluarkan modal sedikit tetapi mendapatkan hasil yang optimal pada prinsip yang pertama, yaitu kita tidak perlu banyak mengeluarkan modal seperti uang ataupun tenaga, tetapi hasil yang dihasilkan bisa sangat memuaskan atau sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan, dan juga tidak banyak menguras pikiran. Kedua, ada prinsip efektivitas, yaitu bisa disebut juga dengan tercapainya tujuan yang diharapkan.
Juga ada prinsip pengelolaan, yaitu seorang manajer atau tim pengelola mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Keempat, yaitu ada prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yakni seorang manajer harus mengutamakan tugas-tugas pokoknya. Tugas yang bersifat operatif hendaknya bisa dilemparkan pada orang lain secara proporsional. Manakala seorang manajer telah melimpahkan tugasnya kepada orang lain, tetapi tanggung jawab tetap ada pada pemimpin. Yang kelima ada prinsip kerjasama, yaitu hendaknya seorang manajer membangun kerjasama yang baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Karena jika kita dari awal sudah bisa membangun kerjasama dengan baik, bisa memanage sekolah dengan baik pula. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada prinsip kepemimpinan yang efektif, di mana seorang manajer atau seorang pemimpin dapat memberi pengaruh yang baik atau ajakan untuk mencapai tujuan bersama. Makna memberi pengaruh yang baik pada prinsip keenam yaitu memberikan contoh yang baik kepada staf atau kepada rekan kerja, atau bisa juga disebut dengan mengajak orang lain untuk mencapai tujuan sekolah yang sudah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip manajemen. Untuk materi yang kelima atau materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen sekolah. Ruang lingkup manajemen sekolah adalah luasnya bidang garapan manajemen sekolah. Dilihat dari wujud problemnya, manajemen sekolah secara substansi meliputi bidang garapan-garapan antara lain A. Bidang kurikulum, B. Bidang kesiswaan, C. Bidang personal yang mencakup tenaga edukatif dan tenaga administrasi, D. Bidang sarana yang menunjang secara langsung pada pencapaian tujuan, E. Bidang prasarana yang mencakup segala hal yang menunjang secara tidak langsung pada pencapaian tujuan, F. Bidang hubungan masyarakat berkaitan langsung dengan bagaimana sekolah dapat menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Semua bidang garapan manajemen sekolah ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas manajerial dan didukung oleh aktivitas pelaksana.